kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Halo, selamat pagi. Terima kasih Yesus. Halo. Kita akan mendengarkan khotbah Jumat untuk minggu ini. Ada berita juga telah memanggil ke rumah Bapak ibunda dari Ibu Yohana Dian, Ibu Esther Semami kemarin siang di rumah sakit. Sudah diliburkan juga kemarin. Untuk pengumuman, rapat majelis akan diadakan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2024. Senin besok ya 3 Juli 2024 jam 7:30 malam di gereja. Mohon semua majelis turut hadir. Komisi Diakonia akan mengadakan kunjungan sosial di
Menggala pada Sabtu 8 Juni 2024 jam 10 pagi. Dari Komisi Ibadah, pada Minggu 9 Juni 2024 akan diadakan ibadah khusus baptis selam di kolam renang Gepul pada pukul 6 pagi. Jemaat dipersilakan untuk datang dan mendukung dalam doa. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan dilaksanakan pelayanan pembaruan nikah kepada saudara Saud Girsang dan saudara Nurul Baiti pada Minggu 9 Juni 2024 di gereja. Di akhir ibadah minggu ini akan ada bazar makanan dan minuman, mohon partisipasi jemaat untuk usaha dana renovasi gereja. Untuk amplop janji iman sudah dapat dimulai dibutuhkan pada saya. Telah terkumpul 4 amplop janji iman dengan jumlah dana masuk Rp600.000. Untuk konseling pastoral, Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di Pastoral Gereja Lama pada hari Selasa dan Kamis jam 9:30 sampai dengan jam 12 siang. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan jadi di waktu depan ini tertulis gereja, kas gereja dan diakonia, tapi minggu depan ada perjamuan kudus di 2 kali. Kas gereja dan perjamuan kudus. Kepala dan segenap majelis jemaat PWPM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu ini. Jadwal kegiatan sepekan pada hari Senin jam 6:30 malam ada katekisasi tempat di gereja yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andi Yohanes. Jam 7:30 malam pada hari tersebut ada rapat majelis. Hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 jam 7:30 malam ada doa syafaat di TS dan di Gereja Barat dan doa syafaat di kilometer 1819. Untuk pelayan firman, doa syafaat di kantor TS Bapak Manunjak Gultom, di Gereja Barat Bapak David William, di Gereja 1819 Bapak Demanto. Untuk liturgos di Gereja di TS Bapak Budi Wiono, di Gereja Barat Bapak Charles Manguso, di KPR 1819 Bapak Eki Sinada. Untuk pemusik di TS Bapak Saud, di Gereja Bapak Siswanto, di 1819 Saudara Hosea. Hari Rabu tanggal 5 Juni jam 7:30 malam ada sermon persiapan pelayanan hari Minggu. Untuk Kamis 6 Juni 2024 jam 7:30 malam ada kebaktian keluarga di kilometer 19 dengan pelayan firman Saudara Daniel Gracia dan liturgos Ibu Elizabeth M. Kebaktian keluarga di Gereja Barat di sektor A sektor B dengan pelayan firman Bapak Firman Mendova, liturgos Ibu Jani Gawati, pemusik Bapak Ismail Kalimatea. Hari Jumat jam 7:30 malam ada PA remaja dengan pelayan firman Ibu Iris, pemusik liturgos Saudara Direktor, pemusik remaja. Hari Sabtu 8 Juni 2024 jam 10 ada kunjungan ke Lamas Menggala. Jam 5:30 sore jam 17:30 ada gladi bersih baptis selam di Depok. Jam 19:30 ada gladi baptis anak, sidi dan pembaruan nikah di gereja. Hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 ibadah sekolah minggu itu bosnya Saudari Angel, pemusiknya Bram dan Abel. Untuk pelayanan ibadah minggu tanggal 9 Juni 2024 jam 10
Untuk wadah keuangan minggu yang lalu total sebesar Rp2.495.500. Demikian wadah jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada saat ini. Sebelum kita memuji Tuhan dalam hidup pembukaan, kita akan persiapkan hati kita untuk mengambil saat tersebut. Mari kita berdoa. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan menyambut Tuhan dalam ibadah pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Himne Jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Kita alaskan ibadah kita di atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Haleluya.
Hari-hari telah kami lalui dengan pertolongan yang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk begitu besarnya berkat Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Terlebih pada saat ini kami boleh merasakan kesehatan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini bersama jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami, kiranya berkat Tuhan turun di dalam setiap pujian kami, di dalam penyembahan kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah hati kami, hadirlah di dalam ruangan ini Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan di dalam ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan nats pembimbing pada hari ini yang diambil dari Yakobus 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian nats pembimbing kita pada saat ini. Kita bersama-sama akan sambut Tuhan dengan pujian sukacita kita. Kita memuji Tuhan dari buku pujian, memasuki gerbangnya, dilanjutkan dengan dengar Dia panggil nama saya. Jemaat dimuliakan. Sabar
akan membaca hukum kasih yang diambil dari Ulangan 6 ayat 5, dilanjutkan dari Imamat 19 ayat 18. Demikian hukum kasih bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian hukum kasih yang senantiasa Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Namun kita seringkali lemah, tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Jemaat terkasih, mari kita memohon pengampunan dari Tuhan karena kita belum taat dalam melakukan hukum kasih ini. Mari kita berdiri, kita sama-sama naikkan penyesalan kita di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah hati kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah sumber sukacita kami. Amin. Bapak Ibu, kita masih akan memuji Tuhan, hidung penyesalan kita pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan dari hidung jemaat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus memanggil.
kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6. Demikian berita anugerah bagi kita. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian dunia yang penuh cemerlang. Antara Ya Tuhan, firman kehidupan yang telah menjadi daging di dalam Sang Kristus dan diam di antara kami manusia, dan menjadikan kami manusia
yang percaya kepadamu memiliki hidup yang Tuhan janjikan, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan engkau mewariskan pesan keselamatan ini melalui gerejanya, melalui kami semua, menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, melalui apa yang kami pikirkan, yang kami terjemahkan di dalam kata-kata kami, dan yang kami wujudkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami sadar betapa berat tanggung jawab menjadi kitab yang terbuka, kitab yang bisa dikenal, dibaca, didengar oleh dunia. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap kami tatkala kami mendengar firman-Mu, agar firman-Mu, firman kehidupan ini sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan Saya minta izin ada di sini supaya Bapak Ibu tidak selalu ke arah sama terus. Mari kita buka hari ini pada Markus pasal 2 ayat yang ke-23 sampai Markus pasal 3 sampai ayat yang ke-6. Markus 2 ayat 23 sampai Markus 3 ayat yang ke-6 yang demikian. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi itu kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan manusia bukan untuk hari Sabat. Karena itu Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari,
berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, dan lebih berbahagia lagi kalau menjadi pelaku sabdanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini tema khotbah kita adalah Sabat yang sejati. Ya, terus next. Saudara-saudara, di dalam dunia ini minimal ada 2 wahana atau kendaraan yang dipakai orang untuk menuju kepada jalan keselamatan. Wahana yang pertama itu boleh disebut wahana legalisme. Wahana atau kendaraan yang kedua adalah kasih karunia. Apa itu legalisme? Legalisme, saudara-saudara, adalah cara manusia untuk menggunakan hukum, menggunakan peraturan, menggunakan syariat untuk memperoleh surga. Nah, di jalan ini, di jalan legalisme ini kita mendengar ada larangan, kemudian ada anjuran, ada haram, ada halal, ada boleh, tidak boleh, harus begini, harus begono. Dan seseorang akan selamat sampai di surga kalau dia menjalankan semua hukum itu, syariat itu, peraturan itu dengan sempurna. Ukurannya adalah kelak nanti ditimbang. Timbangan, kalau timbangan kebaikannya lebih berat, lebih banyak, yang buruk-buruk itu lebih sedikit, maka dia akan sampai juga ke surga. Itu legalisme. Agama aturan, agama syariat. Di seluruh hidupnya itu dipenuhi dengan aturan. Tidur pun ada aturannya, berhubungan dengan suami istri pun ada aturannya. Pokoknya ditata sedemikian rupa. Lalu bagaimana wahana kasih karunia? Next. Nah, wahana kasih karunia, saudara-saudara, ini adalah wahana yang mengandalkan anugerah Allah. Jadi agama, iman yang tidak mengandalkan dan tidak menyandarkan pada kekuatan, kemampuan, kebisaan manusia, tetapi hanya pada rahmat yang dari Tuhan. Dan orang Kristen, saudara-saudara,
ditawari, diberi kendaraan ini untuk sampai kepada Bapa. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya sudah diberikan. Kebenarannya hanya di dalam iman itu. Kebenaran iman itulah, anugerah itu yang membawa kita kepada surga atau keselamatan. Terus, nah saudara-saudara sekalian, bisa enggak jalan legalisme, jalan aturan itu mustahil? Kenapa? Mari kita periksa. Yakobus 2 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab siapa saja yang menuruti, melakukan seluruh hukum itu, tetapi tersandung, gagal di dalam satu bagian saja, dia bersalah terhadap seluruhnya. Ngeri enggak saudara-saudara? Orang boleh saleh, jidatnya boleh hitam, tidak salah itu. Mau jempalitan seperti apa, tidak ada yang keliru itu. Mulia menyembah Tuhan. Taat setiap, bukan hanya koma, ya, bukan hanya titik, tapi komanya juga dilakukan. Tetapi kata Yakobus, bangunan kesalehan yang dia dirikan itu satu saja, keseleo ngomong, salah mikir, tidak bisa mengendalikan indera kita. Salah satu, Yakobus katakan, runtuhlah semua bangunan itu. Siapa orang yang bisa mengendalikan seluruh indera manusiawi kita? Ada enggak Bapak Ibu orang yang bisa mengendalikan seluruh indera kita? Otak, mata kita, telinga kita mendengarkan hal yang baik-baik saja. Mata kita hanya melihat hal-hal yang baik-baik saja. Tangan kita melakukan hal yang baik-baik saja, yang mulia-mulia saja. Mungkin ada orang yang begitu hebat sekali di dalam dunia. Suami yang setia kepada istrinya, ayah yang begitu mencintai keluarganya, pekerjaan yang dia lakukan dengan penuh komitmen, dedikasi, hampir tidak ada cacatnya. Tetapi ketika dia memiliki kesombongan, memiliki keangkuhan, runtuhlah semua yang dibangun itu. Kita ingat saudara-saudara, ketika orang-orang Farisi pagi-pagi benar membawa seorang wanita yang kedapatan bermesum ria, dan mereka minta Yesus untuk mengadili. Menurut hukum Musa, harusnya dia dirajam, dihukum mati. Yesus bingung lihat orang-orang itu. Ini orang sok-sok banget ya. Dia nulis di atas tanah. Lalu dia tanya, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Ambil batu, lempari perempuan ini. Itu orang-orang Farisi semua. Apa yang terjadi? Meloyor. Dikatakan dari yang paling tua, yang paling hebat,
amalnya paling banyak, sampai yang paling muda pergi. Mereka sadar bahwa mungkin di dalam banyak hal mereka adalah orang yang betul-betul saleh, betul-betul melakukan tindakan hukum Allah. Tetapi ketika memiliki hati yang sombong, merasa lebih suci dari yang lain, merasa lebih hebat dari perempuan yang mereka bawa, Yesus katakan, kalau kamu tidak berdosa, ambil batu, lempari dia. Pergilah orang itu satu persatu. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa kita tidak bisa melakukan secara sempurna seluruh hukum Allah. Bahkan mungkin juga kita mengatakan, Tuhan, saya tidak pernah membunuh orang, bereslah pokoknya di pengadilan sana, saya tidak pernah macam-macam sama orang. Apa iya? Coba kita lihat terus. Next. Ya. Apa yang dikatakan oleh surat 1 Yohanes 3:15? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu, tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Ngeri nggak, saudara-saudara? Kita mengatakan tidak pernah deh melakukan hal-hal yang menyakitkan sesama kita, apalagi sampai membunuh, kecuali bunuh nyamuk, ya, bunuh nyamuk. Tetapi kalau ada kebencian terhadap saudara kita, kata Yesus, dia sudah tidak lagi memiliki hidup yang kekal. Jadi ngeri, saudara-saudara, kalau kita mengikuti legalisme. Gak ada yang sanggup. Oleh karena itu, jalan yang paling imani, ya, jalan yang paling masuk akal adalah jalan yang ditawarkan Tuhan, yaitu jalan kasih karunia. Next. Nah, pada bacaan kita tadi melihat ada dua perikop. Yang satu perikop yang menceritakan tentang murid-murid Yesus yang berjalan di ladang-ladang gandum, kemudian mereka memetik bulir-bulir gandum. Dan yang kedua, ketika orang Farisi melihat hal itu yang pertama. Lalu apa yang respon atau reaksi orang-orang Farisi ketika mereka melihat murid-murid Yesus melakukan itu? Mereka katakan, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Ya, mereka protes, mencela bahwa para murid Yesus ini telah menista hukum Allah. Lalu yang kedua, terus bacaan yang perikop berikutnya, ada seorang yang dikatakan stroke, ya, mati tangannya sebelah. Lalu Yesus di sana dia mati sama orang-orang Farisi itu. Siapa tahu ini hari Sabat. Itu sibuk sekali kita melihat, membaca di Markus tadi. Kemana aja? Di bait Allah loh. Bayangkan, saudara-saudara, orang pada sembahyang, pada berdoa, pada berbakti, dia memang datang, tubuhnya di situ, fisiknya ada di bait Allah. Yang dilakukan apa? Ngemat-ngemati. Yesus kemana dilihat.
Yesus duduk diperhatikan, mata-matanya banyak sekali, dan mereka menemukan Yesus. Dikatakan Yesus itu melihat ada orang yang tangan sebelahnya stroke, mati sebelah. Lalu dia tanya kepada orang-orang situ, mana yang lebih baik? Pada hari Sabat berbuat baik atau jahat? Membunuh orang atau menyelamatkan orang? Markus tadi mengatakan mereka semua diam. Ya, dan ketika dia berkata ulurkan tanganmu, orang ini pulih dari struknya. Tetapi orang banyak itu lalu membuat rencana bersama. Wah, benar ini, hari Sabat nih Yesus juga melakukan hal yang sama. Mari kita cari kawan. Mereka bersama kelompok namanya Herodian, pendukung Herodes. Padahal saben hari itu nggak pernah berkoalisi itu antara orang-orang Farisi dan Herodian. Mereka kan tidak suka dengan pemerintahan Romawi. Perhatikan. Tetapi ketika mereka membenci Yesus, memata-matai Yesus, yang dilakukan apa? Koalisi dengan orang yang tidak disukai dijalankan juga. Bersama-sama membuat rencana bersama, bukan membuat program kerja, bukan membuat proyek kebaikan, bukan menciptakan lapangan kerja untuk kemanusiaan, kesejahteraan atau keadilan sosial. Tapi dikatakan oleh Markus bersama pendukung Herodes, para Herodian, untuk membunuh dia. Ngeri dah, terus. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang menilai apakah para murid Yesus itu melanggar Taurat Musa. Ya, kalau toh mereka memetik bulir gandum, melanggar enggak? Di dalam kitab Ulangan 23 ayat 25 itu di sana dikatakan begini, apabila engkau masuk ke kebun gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir gandum dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu. Jadi kira-kira kalau di kebun kita itu, silakan kamu ngambil tebu, lalu makan aja di tempat, jangan bawa pulang, ya. Apalagi bawanya setrek. Jadi itu tidak melanggar, boleh kok. Saya waktu kecil masih ingat ya, di Purwokerto dulu, di Sokaraja itu ada pabrik gula juga, zaman dulu kecil, namanya anak SD lah, sering ke kebun tebu juga. Itu dinasihati oleh dulu namanya apa ya, mungkin belum kayak satpam gitu, tapi semacam itu. Lalu dia mengatakan, nah kamu kalau makan di sini aja ya. Iya pak, iya pak. Dia makan aja, nggak boleh bawa pulang, selembar aja boleh. Iya pak. Jadi kita makan tebu. Ya seperti itulah. Dan saya kira saya tadi juga ngomong sama Bu Marta, ini Belanda itu dulu undang-undangnya itu kayaknya ngambil ini. Jadi boleh makan asal di tempat, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Nah jadi saudara-saudara, sesungguhnya mereka itu memetik bulir itu dalam konteks Yahudi tidak melanggar hukum, karena Musa sudah ngatur itu. Tidak ada yang dilanggar kecuali dengan sabit, ya itu namanya pohonnya yang diambil itu yang tidak boleh, rusak kebun itu. Jadi tidak ada yang dilanggar. Terus sebelum sampai ke sana, nah saudara-saudara, kita lihat kalau saudara memperhatikan bacaan tadi di Markus tadi itu, aneh sekali mereka itu. Mereka
mengatakan bahwa para murid itu dilarang, mereka mengatakan para murid itu telah melanggar Sabat. Jadi yang dipentingkan oleh mereka itu bukan bulirnya yang diambil, tetapi waktunya, saat pengambilannya, yaitu pada hari Sabat. Itu yang dilarang, karena hari Sabat memang di Yudaisme, Yahudi itu tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi munafiknya, anehnya ini ya, pertanyaannya gini, ngapain mereka itu hari Sabat itu? Apakah ada di rumah? Atau ngerjain sesuatu? Lihatin Yesus kemana sama murid-muridnya, memata-matai gitu loh. Aneh sekali, melarang orang melakukan kegiatan pada hari Sabat. Gandumnya nggak dilarang diambil, tetapi waktunya, yaitu Sabatnya, yang membuat mereka marah, karena itu melakukan kegiatan pada Sabat. Tetapi mereka sendiri mengamat-amati itu pada hari yang sama, pada hari Sabat, yang mestinya juga mereka diam, tidak melakukan apa-apa. Jadi ini hipokrit kan? Hipokrit. Tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka lakukan. Tidak nyambung antara pikirannya, antara hatinya, dan omongannya. Kan kita sama Tuhan dipanggil supaya menyatu, ya kan? Menyatu, punya karakter integral, ya, menyatu, tidak sendiri-sendiri. Nah, lalu yang kedua, ketika Yesus mengatakan mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, nah Yesus memposisikan dengan kritis. Kalau menurut kamu, hari Sabat ini baiknya untuk apa sih? Apakah demi peraturan kita mengabaikan kemanusiaan? Apakah demi hukum kita membiarkan orang kelaparan? Apa itu? Jadi Yesus itu menantang ahli Taurat untuk pikirannya terbuka, bahwa menerapkan Sabat itu mestinya tidak harafiah. Sabat itu tidak dimengerti secara apa adanya, tetapi Sabat ini kan punya konteks, punya suasana kebatinan. Di dalam suasana yang normal, memang Tuhan mengatakan 6 hari lamanya Allah bekerja dan hari ke-7 Allah istirahat dari seluruh pekerjaannya, Sabat. Artinya supaya kita itu tidak hidupnya kemerungsung bekerja sampai melupakan tubuh kita. Kasihani dong tubuhmu, cintai dong tubuhmu. Kerja itu tidak ada habisnya, cari duit itu nggak ada rampungnya, kan itu kan? Jadi ada satu waktu, ada satu kesempatan, ada satu hari di mana kita berhenti untuk mengistirahatkan tubuh kita, mencintai tubuh kita. Ya kalau perlu ya hari Minggu itu pijat, ya supaya Seninnya semangat lagi gitu. Dari gereja senang pulang ke rumah bersukaria, kan nggak rutin. Kalau orang rutin terus, saudara-saudara bekerja tuh di kantor, saudara tahu panah, anak panah. Ya kalau yang biasa senam sore itu tahu. Mana? Saudara-saudara kalau panah itu kalau dipenteng terus, akibatnya apa? Kendor, kendor, nggak lagi kenceng.
Nah, tubuh manusia, nah ini hukum Allah itu sebenarnya Allah memikirkan itu. Manusia nggak boleh terus menerus bekerja. Beristirahat dong ke tubuhmu. Istirahatkan dong otakmu. Supaya kita bisa santai sehari, bisa suasananya kalau ke gereja kan kebaik Allah waktu itu kan lebih santai, lebih senang bergembira. Kan itu sebenarnya tujuannya, konteksnya. Bukan lalu nggak boleh melakukan apa-apa secara harafiah. Ya. Nah ini yang Yesus kritisi. Maka Yesus tantang itu. Kalau sabat, mendingan mana? Melakukan kebaikan atau keburukan? Dan mereka diam itu. Dikatakan pada kalimat terakhir, namun mereka diam saja ketika ditantang Tuhan. Artinya apa? Diam saja, no comment itu artinya mereka membetulkan, membenarkan apa yang dikatakan Tuhan sebenarnya, mengiyakan apa yang Yesus katakan, tetapi malu untuk ngomong. Jadi reaksinya adalah reaksi diam. Mereka diam saja. Benar dalam hati, benar juga nih Gusti Yesus. Tapi mau ngaku nih Gusti Yesus benar, malu ya. Hanya diam saja. Tetapi di balik kediaman mereka itu, saudara-saudara, ada perasaan jengkel. Nah ini yang baru. Kan dikatakan orang itu pulih, lalu mereka cari orang Herodian, orang kelompok Herodian, ormas Herodian, rundingan untuk membunuh Yesus. Nah saudara-saudara, terus ya, habis. Terus sudah. Oh selesai ya. Nah baik saudara-saudara, jadi kalau kita lihat sahabat yang sejati itu adalah kita menjalankan perintah Allah itu, tetapi tidak kehilangan rasa kemanusiaan kita. Kan begitu. Bahkan di ayat pembimbing ibadah kita, ibadah yang murni dan tidak bercacat, ibadah yang murni. Alkitab tidak mengatakan bukan di gereja ini, tetapi justru mengunjungi yatim piatu, janda-janda di dalam kesusahan mereka, bukan janda-janda dalam kesukacitaan mereka, bukan. Yang masih muda, yang masih cantik, bukan itu ya. Kalau itu masih semua bersuka itu, ya nggak? Jadi janda-janda di dalam kesusahan mereka. Kenapa di sana dikatakan ibadah murni dan tak bercacat? Karena ketika orang mengunjungi itu, dia tidak punya pamrih. Semangatnya adalah semangat memberikan hidupnya, memberikan perhatiannya, memberikan cintanya. Maka itu murni. Nah kalau kita ke gereja, kadang-kadang tidak murni kan, ya tapi bukan di sinilah. Tapi banyak kok gereja lain tuh, banyak sekali orang-orang ke gereja nggak murni juga. Kalau ditanya kenapa kamu rajin ke gereja, ya ada perlunya juga macam-macam itu ya, tapi nggak usah disebutkan. Ada juga yang sampai supaya saya nanti bisa ke surga. Itu kan tidak murni juga, pamrih. Maka Tuhan mengajak kita, saudara-saudara, agar supaya ibadah kita, sabat kita harus menjadikan sabat yang memanusiakan. Ibadah kita harus menjadi ibadah yang hangat. Agama kita itu harus menjadi agama yang hangat, agama yang manusiawi. Jangan sampai orang beragama, orang beriman tidak mau kenalan sama orang lain. Ada loh, mengucapkan selamat aja nggak mau, najis katanya. Gila nggak? Ada loh, ya, iya kan? Saudara mungkin tahu sendirilah.
Mengucapkan selamat, cuma ngomong aja, selamat Natal kayak, selamat Paskah kayak, selamat hari hari Nyepi kayak, nggak mau. Bahkan baru-baru ini saya membaca itu kalau mengucapkan salam lintas agama itu sudah hukumnya dilarang keras. Saudara-saudara mungkin mengikuti ini, yang paling viral nih hari ini. Ya, mengucapkan salam lintas agama itu nggak boleh. Padahal kita ini hidup bareng di dunia cuma berapa lama sih? Jadi agama itu, iman itu, kekristenan itu harus menjadi agama yang ramah. Ibadah kita juga ibadah yang ramah, ibadah yang bersahabat. Jangan sampai kita di ruangan bersama sini memuji, ya Allah aku puji engkau aku, tetapi hatinya tidak sehati. Bagaimana itu pulang nggak membawa berkat itu? Enak dah, ya dah enak lah. Ya, maka itu yang Tuhan mau dari kita, sahabat yang sejati. Kita jalani dengan sukacita dan jangan jadi beban, jangan jadi kewajiban rutinitas yang tidak bermakna. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sahabat-Mu yang telah memberikan kami kegembiraan untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat kami, memuji dan memuliakan Dikau, dan menjadikan tulisan-tulisan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi buku kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, melalui apa yang kami pikirkan, yang kami katakan dan yang kami lakukan. Berikan kepada kami sebagai pribadi yang hangat, yang ramah terhadap siapapun, agar sahabat itu menjadi sahabat yang sejati. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus. Amin. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan oleh hamba-Nya pada saat ini. Puji Tuhan atas firman yang telah kita terima. Marilah dengan penuh kesadaran kita bersiap untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat terkasih, sebagai pujian respon firman Tuhan, kita akan menguji dari PKJ nomor 264. Apalah arti hidup ini? Apalah
kasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Haleluya, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi dunia. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan ham, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat Israel dulu. Mari kita berdoa untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan di mana kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi saksi-saksi di mana kami berada. Hidup kami berkenan kepadamu, dan biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, dan kembali dari tempat ini kami dapat memperoleh hidup baru dalam melakukan semua firman Tuhan. Berkati Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan dan kehidupan hamba-Mu ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami membawa doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami membawa bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera, dan biarlah pemimpin bangsa kami membawa pembaruan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Berkati seluruh anak Tuhan dalam pemerintahan, sehingga mereka juga membawa hal baik untuk kemajuan bangsa ini. Presiden dan wakil presiden dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan, baik dari pusat sampai dengan daerah, Tuhan memberkati. Terima kasih buat seluruh proses pemilihan presiden yang telah berlangsung, dan sesaat lagi kami akan melaksanakan pilkada. Tuhan kiranya setiap rencana yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan, menjadi bangsa yang semakin sejahtera. Kami membawa juga Sugar Group Companies ke dalam tangan Tuhan. Perusahaan tempat kami bekerja ini, kami percaya bersama-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu melimpah bagi Sugar Group. Tanaman tebu yang sedang dipanen menghasilkan gula yang baik. Proses yang ada di factory, di seluruh departemen yang ada di Sugar Group ini, ya Tuhan, Engkau berkati. Berkati para pemimpin kami, owner, dan seluruh jajaran direktur, para manajemen, seluruh karyawan, baik yang ada di CILP dan di GPN ini, yaitu juga Tuhan berkati. Anak Tuhan yang bekerja di perusahaan ini juga Tuhan, biarlah kami bekerja dengan baik, sehingga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Sugar Group ini dalam proses giling pada tahun ini, kiranya menghasilkan gula yang baik, beri keselamatan, beri sukacita, dan berikan pertolongan bagi seluruh karyawan dan juga alat-alat ini. Tanaman tebu yang sedang tumbuh juga Tuhan berkati, agar tahun depan tebu juga menghasilkan gula yang baik, membawa kesejahteraan bagi kami dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami berdoa juga untuk yayasan-yayasan Kristen yang ada bergerak di rumah sakit, yayasan pendidikan, panti sosial, dan seluruhnya Tuhan, anak Tuhan, gembala-gembala dan misionaris yang ada di Indonesia. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka yang terpanggil, Tuhan kuatkan, berikan mereka berkat, sehingga kekuatan dari Tuhan
membawa kabar keselamatan bagi setiap orang. Saat ini kami berdoa untuk UGPN. Tuhan, kami memohon Engkau mendekati persekutuan di tempat ini, di mana kami berasal dari berbagai denominasi. Kami percaya di dalam nama-Mu kami dapat bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menguatkan iman kami di tempat ini. Berkati para ketua majelis, BPH, dan seluruh majelis yang ada di tempat ini dalam setiap pelayanan berkenan kepada Tuhan. Demikian juga ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah keluarga, pemuda, remaja, sekolah minggu, dan ibadah yang ada di kilometer 19, 18, ITS, dan yang ada di sini. Kiranya ibadah-ibadah ini Tuhan dapat terlaksana dengan baik, dan kami bersama-sama terus memuliakan nama Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah dan kami puji. Saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak kami, baik yang ada di sekolah yang ada di site ini Tuhan, maupun anak-anak kami yang sekolah jauh dari tempat ini. Kami mohon tangan Tuhan menopang anak kami. Anak-anak kami berhasil di pendidikan. Anak-anak kami memiliki semangat untuk berjuang dalam pendidikan. Berkati anak kami dalam menggapai cita-cita agar mereka menjadi orang-orang baik di hadapan Tuhan. Orang tua di mana Tuhan berkati pekerjaan, berkat-berkat, berikan hikmah agar kami dapat mengolah berkat Tuhan untuk kebaikan dan masa depan sekolah anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang bekerja, atau yang saat ini rindu mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bagi hati pemuda kami. Engkau menutupi dengan Roh Kudus-Mu, mereka tetap setia kepada Tuhan di dalam perjuangan hidup mereka untuk masa depan yang baik dari Tuhan. Berkatilah para pemuda kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk kuasa tangan Tuhan untuk kesembuhan bagi Ibu Widiawati, Ibu Noreta Limbong, ibunda dari Saudara Samuel. Tuhan, saudara-saudara kami, ibu kami ini sudah lama dalam sakit penyakit ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan hati yang sedang sakit, tubuh yang bermasalah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir bagi ibu kami ini, memberikan penghiburan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang merawatnya, sehingga penghiburan dan hati yang sukacita senantiasa dari Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa juga untuk pemulihan dari Bapak Sukasno, Ibu Selvi, Bapak Ibu Iswidodo, Ibu Wawang Suwangsih, Ibunda dari Bu Nunung, anak Febrisia Rosali, anak Rafael, dan Ibu Ngaptia, Ibunda dari Bu Jahni Ikawati. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari demi hari orang tua saudara kami ini mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah campur tangan, dan sampai saat ini kami terus membawa saudara dan ibu kami ini untuk kesembuhan yang berubah. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kesembuhan saudara kami. Dan saat ini kami mau sehati sepikiran membawa keluarga yang sedang sedih ya Tuhan, yang ditinggal oleh keluarga ibu dari Ibu Dian Yohana yang saat ini sedang berduka di Waikana. Tuhan, kami sangat jauh dari tempat ini, namun kami percaya Engkau menghibur mereka untuk kesedihan yang ada. Engkau yang memberi dan Engkau yang mengambil.
Berkati keluarga Budian sehingga di dalam kesedihan mereka senantiasa bersyukur kepadamu karena tangan Tuhan senantiasa menopang dan memberi kekuatan. Demikian proses kembali ke site ini, Tuhan sertai seluruh keluarga untuk dapat kembali di sini Tuhan. Kami berdoa juga untuk saat ini secara khusus program baptis siddiq dan pembaruan nikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 8, pada tanggal 9 Juni ini, hari Minggu depan. Tuhan, kami serahkan semua rencana, semua kegiatan ibadah di hari Minggu tanggal 9. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, proses baptis dan siddiq berjalan dengan baik, serta adanya peneguhan nikah juga Tuhan berkati, sehingga semua kami mempersiapkannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang lansia. Tuhan, kami rindu Engkau senantiasa terus menghibur orang tua kami ini di masa-masa tuanya. Berikan penghiburan dan hati yang gembira, sukacita dari Tuhan, sehingga mereka melalui hari-hari dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para lansia yang ada di sini, sehingga kami dapat hidup bersama dalam kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, demikianlah doa-doa kami yang jauh dari surga. Dan saat ini kami mau bawa doa pribadi kami dalam tangan-Mu. Engkau mendengarkan hati kami, mengabulkan doa-doa kami, agar hidup kami semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah untuk menjawab doa kami. Kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. Terimalah permohonan kami ini. Mari kita tutup doa ini dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, saat ini kita akan memberikan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua melalui persembahan. Sebagai nats persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman pengantar kita dalam memberikan persembahan. Kita juga akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292, Tabuh Benda. Aku
berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang tercurah di dalam setiap pekerjaan kami. Bapa, pada saat ini kami membawa persembahan kami. Mari Tuhan kuduskan persembahan ini, layakkan dan jadikanlah sebagai alat pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir di dalam gereja Tuhan, di dalam setiap jemaat Tuhan melalui pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita minggu hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Mari kita mengakhiri ibadah kita dan melanjutkan ibadah kita dalam ibadah sosial, berjumpa dengan sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Bawalah sahabat yang sejati, di mana kasih Allah bisa dialami oleh semua orang. Pergilah, pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Ibadah selesai, mari bersatu sejenak. Jemaat
Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, sedikit informasi, maaf. Sedikit informasi Bapak Ibu, masih ada basar ya di samping, ada es, silakan diramaikan. Ayo jalan kaki koran. Ini. Bang, cari bang. CCTV ya. Jo, ini tombol apa Jo? Jangan. Mana Mas? Jangan rumah ya. Baru betiknya doang kan? Udah. Konkret. Kabelnya mau dibenerin nanti. Oh enggak, malah justru dikurangin aja. Itu kan buat meja kan? Iya nanti. Ada yang ada di situ. Lagi belajar.